Hai Sobat ASN dan pendengar setia podcast kami. Kembali lagi bersama saya Amanda di Digital Insight, podcast yang akan mengupas tuntas isu-isu seputar dunia digital. Hari ini kita bakalan bahas dua topik yang sangat relevan nih. Ada digital skill dan digital safety sebagai bagian dari Smart ASN. Bersama saya sekarang sudah ada 4 narasumber hebat yang akan berbagi pandangan. Ada Mas Gali, Mbak Astrid, Mbak Feni, dan Mbak Rahayu. Langsung aja yuk kita sapa semuanya. Halo Mas Mbak. Halo. Halo, halo. Oke. Langsung aja ya, kita mulai dari isu pertama nih. Dengan studi kasus menarik dari Bojonegoro. Ada aplikasi Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Aplikasi IKD ini merupakan salah satu inisiatif digitalisasi dari pemerintah. Tujuannya baik, untuk menyinkronkan data kependudukan dalam satu aplikasi dan mempermudah proses administrasi. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya di Bojonegoro masih menuai pro dan kontra. Nah, karena hal ini nih saya mau tanya nih, menurut narasumber kita, apa sih sebenarnya akar masalah dari ketidaksiapan masyarakat dalam mengadopsi aplikasi IKD ini? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Feni. Baik, kalau dari saya nih Mbak ya, dari jurnal yang saya baca, ketidaksiapan masyarakat di Bojonegoro ini sebenarnya nggak lepas dari kurangnya pengetahuan mereka tentang digitalisasi dan media pendukungnya. Bahkan ada yang menganggap digitalisasi ini justru membuat proses administrasi itu menjadi lebih rumit dibanding cara manual. Mereka itu lebih milih datang langsung ke kantor dan dapetin dokumen fisik itu secara gratis. Nah, iya betul banget. Jadi, ketidakpahaman ini juga menjadi kendala yang besar ya. Terus, kalau dari sisi pemerintah, apakah ada faktor yang menghambat? Oh ya, jelas ada. Nah, salah satu faktor penghambat bisa jadi karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Karena selama ini sosialisasi dari Dinas Dukcapil di Bojonegoro masih bersifat bertahap dan belum merata di masyarakat. Sehingga banyak orang masih nggak tahu tentang keberadaan aplikasi IKD dan gimana cara pakainya gitu. Oke, jadi ada ketidakseimbangan gitu ya antara inisiatif pemerintahnya sama kesiapan masyarakatnya. Dan mungkin kalau kita lihat dari target yang ditetapkan, realisasinya tuh bisa tergolong sangat jauh karena target nasionalnya tuh 25%, tapi di Bojonegoro tuh baru tercapai sekitar 8%. Nah, ini kan nunjukin rendahnya partisipasi masyarakat ya. Menurut narasumber sekalian, kira-kira gimana sih pandangan tentang hal ini gitu? Nah, kalau menurut saya sih sebenarnya rendahnya partisipasi ini tuh cerminan ya kalau kurangnya persiapan baik dari masyarakat maupun pemerintahnya. Selain belum banyaknya pengguna yang mengetahui aplikasi ini, itu masyarakat tuh terutama yang berusia di atas 40 tahun merasa kesulitan untuk mengikuti perkembangan teknologi. Dan juga nggak semua masyarakat itu punya smartphone yang bisa nge-provide aplikasi ini. Ditambah lagi itu mayoritas tempat itu nggak punya akses internet yang maksimal gitu. Oke, saya setuju sih dari pendapat Mbak Astrid tadi. Ditambah lagi kan kita ada kendala praktis juga, kayak misalnya lupa password atau misalnya lupa PIN juga. Dan itu mengharuskan mereka atau warganya itu datang langsung ke kantor buat meminta bantuan. Hal ini kan jadi kontradiktif ya, karena dengan tujuan digitalisasi harusnya tuh mempermudah dan mempersingkat waktu, tapi malah jadi makin ribet. Jadi meskipun teknologinya udah ada, tapi implementasinya belum maksimal. Ini menarik sih, karena masalahnya bukan hanya pada teknologinya aja, tapi juga pada kemampuan digital masyarakat dan strategi pemerintahnya. Dan untuk mengatasi hal ini nih, kira-kira apa sih solusi yang bisa kita tawarkan biar program ini bisa berjalan dengan lebih baik gitu? Pastinya sih sosialisasi harus ditingkatin lagi ya Mbak, dan dilakuin secara merata. Pemerintah itu harus menjangkau semua kalangan, termasuk juga yang belum terbiasa sama teknologi. Nah, betul. Jadi, selain itu juga perlu ada kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat. Jadi, pemerintah itu harus memahami kebutuhan dari masyarakat dan si masyarakat itu juga harus diberi edukasi yang memadai. Nah, dengan begitu juga digitalisasi pelayanan publik bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Wah, oke. Terima kasih banyak atas insight-nya. Jadi bisa kita simpulin ya dari topik yang pertama ini, bahwa meskipun digitalisasi pelayanan publik melalui IKD memiliki potensi besar, tapi keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan dan partisipasi masyarakat yang didukung oleh sosialisasi serta kebijakan pemerintah yang lebih inklusif. Mungkin kita bisa geser ke isu selanjutnya tentang digital safety ya. Topik ini nih jadi relevan banget nih karena terutama setelah kejadian-kejadian besar yang mengguncang kepercayaan publik. Salah satunya di Agustus 2022 lalu sempat ada kasus kebocoran data SIM card oleh Biorka.
Kira-kira dari kasus itu gimana nih tanggapan dari narasumber kita? Mungkin dari Mas Gali bisa kasih pendapatnya? Kalau kita lihat dari kasus Biorka ya, isu keamanan digital di Indonesia memang cukup mengkhawatirkan gitu. Kasus kebocoran data SIM card oleh Biorka ini nggak hanya jadi masalah teknis, tapi juga mengguncang kepercayaan publik pada pemerintah dalam menjaga privasi warganya, Mbak. Hmm, Saya sih sebenarnya sependapat juga sih. Kalau kasus Bjorka ini tuh ngebuka mata kita bahwa sebenarnya sistem keamanan kita tuh masih rentan sekali. Bayangin aja ya, kalau sekitar 1,3 miliar data pengguna SIM card yang mencakup nik, nomor telepon, data registrasi lainnya itu sampai bocor gitu. Data ini juga diduga itu diambil dari sistem kepemerintahan, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan katanya juga bakalan dijual di forum gelap. Nah, bener banget, Mbak. Dan dampaknya tuh bukan cuma soal angka loh. Respon publik itu ternyata nyata. Mereka itu nunjukin rasa takut, marah, dan kecewa. Ini tuh karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari pihak-pihak terkait. Nah, perasaan nggak aman ini nih yang bikin kepercayaan publik itu terhadap institusi pemerintah jadi menurun. Selain itu juga berarti ini menunjukkan adanya kelemahan dari sisi aturan dan juga infrastruktur kita. Memang sudah ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Tapi untuk pelaksanaannya memang belum maksimal, baik dalam penegakan hukum maupun kesiapan infrastruktur. Misalnya, masih banyak lembaga yang memakai sistem lama dan jarang diaudit. Padahal investasi besar untuk teknologi dan pelatihan tenaga ahli keamanan cyber itu sangat dibutuhkan. Oke, jadi dari diskusi kita jelas ya, kalau misalnya digital safety itu bukan cuma urusan teknis, tapi juga melibatin aspek sosial, regulasi, dan juga kepercayaan publik. Ini bisa jadi tantangan besar sih bagi kita, para ASN ya, untuk memastikan data pribadi dan aset digital kita maupun instansi selalu terlindungi. Maka dari itu penting bagi kita untuk terus meningkatkan kesadaran. Jangan sampai nih kita jadi korban penipuan digital atau penyalahgunaan data. Kita harus lebih kritis dan berhati-hati. Misalnya dengan nggak sembarangan buka tautan dari sumber yang nggak jelas. Selain itu, institusi juga perlu mengambil langkah nyata, dan beberapa di antaranya mungkin pemerintah juga harus investasi dalam teknologi keamanan cyber dan pelatihan sumber daya manusia. Pemerintah juga perlu melakukan audit rutin untuk memastikan bahwa sistem tersebut benar-benar sudah aman gitu. Dan satu hal yang paling penting juga itu sebenarnya harus ada sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Jadi perlindungan data itu bukan cuma kewajiban hukum aja, tapi juga komitmen etis. Jadi ada transparansi, akuntabilitas, itu juga harus jadi prioritas. Setuju, Mbak. Kita juga bisa nih belajar dari standar internasional seperti yang diterapkan di Uni Eropa. Mereka itu punya prinsip-prinsip dasar yang bisa jadi acuan kita nih, seperti pemrosesan data yang sah, adil, transparan, dan akurat. Nah, dengan begitu, kita bisa membangun sistem perlindungan data yang lebih kuat. Oke, pendapat-pendapatnya sangat mencerahkan nih. Jadi bisa kita simpulin ya, dari diskusi kita, digital safety itu adalah tanggung jawab kolektif. Mulai dari diri sendiri, lingkungan kerja, sampai kebijakan nasional. Semuanya tuh harus gerak. Sementara digital skill berarti kita harus mampu dan cakap untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Oke, baik, mungkin cukup sekian ya podcast hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber kita yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di podcast kali ini. Mari kita wujudkan Smart ASN yang benar-benar aman dan hebat di ruang digital. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Terima kasih.